Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kita. eh, Setelah sebelumnya kita membahas mengenai hardware komputer. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya eh, akan membahas mengenai lebih ke praktisnya saja mengenai TIK atau aplikasi komputer, ya, lebih ke aplikasi dan ke praktikum yang akan kalian lakukan secara mandiri di rumah. Itu yang dimulai dengan salah satu materi kita yaitu Google Drive. Kita akan mengenal penggunaan Google Drive, yaitu salah satu aplikasi cloud computing, ya, aplikasi cloud yang populer yang telah digunakan dan sudah banyak digunakan oleh baik itu personal maupun perusahaan. Google Drive. Oke, jadi Google Drive ini adalah sebuah aplikasi cloud yang di dalamnya ada banyak fungsionalitas yang dapat kita dapatkan di sini. Ya, Google Drive ini seperti penyimpanan secara online yang dapat kita gunakan, dan di dalam penyimpanan itu tidak hanya dapat melakukan penyimpanan file, namun juga dapat selain menyimpan, kita dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya untuk memanipulasi file yang telah kita upload di dalamnya. Oke, saya rasa untuk semua mahasiswa, rekan-rekan sekalian, saya rasa sudah memiliki Google Drive. Hampir semuanya sudah memiliki Google Drive, ya, karena setiap yang sudah memiliki akun Google, ya, setiap yang sudah memiliki, apalagi yang sudah mempunyai uh, smartphone Android, tentu saja memiliki akun Google. Nah, karena telah memiliki akun Google, otomatis juga memiliki akun Google Drive yang free di sini. Oke, jadi kita lihat dulu apa saja yang bisa dilakukan di Google Drive. Yang pertama, menyimpan file apa saja, ya, semua file dapat disimpan. Ini mulai dokumen, Excel, ya, presentasi, ya, PDF tentunya. Kemudian ini ada file Adobe Illustrator untuk desain, ada Photoshop, video, audio, ini juga Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi saya dapat menyimpan file apa saja di dalam Google Drive, ya. Untuk akun yang otomatis di yang kalian miliki di Google Drive itu akun free, tentunya penyimpanan gratis sebanyak 15 GB. Namun terkadang Google sering memberikan promo, ya, untuk penyimpanan yang lebih dari 15 GB, tapi mungkin sekitar 1 tahun. Saya juga pernah dapat 1 kali. Nah, untuk yang perusahaan atau untuk instansi, terkadang juga nanti misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan, terkadang juga ada yang menyewa, ya, kadang menyewa atau membeli
lisensi untuk penyimpanan yang lebih lagi seperti di Unja. Saya menyimpan nah ini atau di Unja saya menggunakan akun Unja, penyimpanannya unlimited. Ini yang baru saya gunakan baru 13,2 GB untuk menyimpan file-file eh, apa saja di dalam Google Drive ini. Ini unlimited, jadi saya bisa menyimpan berapapun file di dalam Google Drive ini. Tuh. Nah, kemudian fungsionalitas yang lain yang berikutnya adalah kita dapat melihat file di mana saja dengan platform apapun. Yang penting ada internet. Ya. File dalam Drive dapat dijangkau dari berbagai ponsel cerdas, tablet, ataupun komputer kemanapun Anda pergi. Gitu. File dapat digunakan, dapat dibuka menggunakan Google Drive tentunya. Ya, tentunya dengan file kita di dalam Google Drive, di dalamnya juga ada aplikasi-aplikasi yang dapat membuka file tersebut. Jadi file bisa Anda lihat di mana saja. Nah, kemudian menggunakan Google Drive ini, kita juga dapat berbagi file dan folder, ya, dengan rekan kerja, teman-teman satu kelas, berbagi file dan folder. Kita dapat melakukan share file ataupun folder. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian sudah sering melakukan hal ini, ya. Jadi di dalam Google Drive ini sebenarnya ada 3 priority yang bagian file yang prioritas kita. Ada 3 sih sebenarnya yang perbedaan file yang ada di dalam Google Drive. Yang pertama, jika untuk saya melakukan dulu misalnya Google, ini untuk masuk ke Google Drive, kalian bisa misalnya dari Google atau mungkin login dulu dari Gmail, ya, login ke email, kemudian klik Google Apps, kemudian tinggal pilih saja Google Drive seperti itu. Nah, ini tampilan awal dari Google Drive. Jadi di dalam Google Drive ini sebenarnya ada 3 file yang berbeda. Ya, ada 3 jenis, bukan file ya, bukan file ini apa ya? Ini 3 drive lah, ya. 3 penyimpanan. Yang pertama itu adalah My Drive. My Drive ini isinya adalah semua file atau folder, baik itu yang kita buat sendiri, ya, yang ownernya. Jadi di dalam file ini ada owner, ya, seperti di Windows pun sebenarnya juga ada, ya. Sebenarnya juga ada yang seperti itu. Ada owner, kemudian last modify, kemudian ada ukurannya. Nah, saya lebih ke kita fokus ke owner. Jadi ada di dalam My Drive ada file yang kita buat sendiri, yang saya buat sendiri misalnya seperti ini. Kemudian ada misalnya FGA, nah ini saya buat sendiri, ya, foundernya saya. Nah, ini yang buat saya juga tapi dengan email yang lain, itu. Ya, tapi karena ini saya share kemarin, tapi sekarang nggak lagi. Nah, kemudian ada juga ini folder.
yang di-share dengan saya. Nah, ini kita bisa lihat di pilihan My Drive ada folder yang di-share dengan kita gitu. Jadi yang ada panah ke atasnya ini adalah folder yang di-share dengan kita. Nah, kemudian ada juga folder yang kita share. Bisa kita lihat di sini. Ini ada saya perbesar. Ada lambang atau gambar foldernya ada seperti karikatur manusia gitu. Ini berarti foldernya ini saya share dengan orang lain seperti itu. Ya, ini berarti jadi ada yang kemudian bisa juga dalam bentuk file. Nah, ini kebanyakan filenya ownernya saya sendiri. Ya. Nah, kemudian selain My Drive, kalau My Drive ini semua file yang dapat kita akses ya, baik itu file yang di-share oleh orang lain maupun itu folder atau file yang kita buat sendiri. Ini folder file yang di-share oleh orang ke Drive atau Google Drive yang saya punya. Ini yang saya share ke orang lain. Kemudian ada share drive. Nah, kalau share drive ini biasanya saat jika kita bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, kemudian perusahaan itu memiliki satu tempat penyimpanan yang dapat diakses oleh orang banyak, ya, yang bisa diakses oleh orang banyak dan akan digunakan oleh orang banyak. Biasanya itu file-filenya digunakan oleh orang banyak. Nah, itu disimpan biasanya adalah dalam bentuk share drive. Namun di tempat saya memang tidak ada share drive-nya. Tidak ada penyimpanan yang menyimpan share drive ini, bukan hanya contoh saja dari Google Drive-nya. Sini. Ini drive saya yang lain juga nih. Nah, nggak ada malah. Karena ini bukan, ini akun Gmail yang biasa. Ya. Jadi nggak ada share drive-nya. Karena ini juga masih kosong. Nah, karena ini akun Unja, ya, akun corporate dari Unja, ya bisa lihat nih daniel.arsa@unja.sc.id. Nah, ini sudah ada folder dari share drive-nya, namun share drive-nya masih kosong. Kemudian ada pilihan share nih. Nah, jadi di sini semua file ataupun folder yang dapat saya lihat ya. Ini filenya terletak di Google Drive-nya orang lain. Ya. Ini misalnya ini sertifikat peserta, ini saya dapat tentunya di Google Drive orang lain, namun dapat saya akses karena sudah di share ke Google Drive yang saya miliki. Ya, ini ada bahan video, misalnya ini sudah di share ke saya, ada banyak ya. Nah, itu tandanya kalau folder terlihat ya, folder dia akan terlihat dengan gambar atau icon folder dengan karikatur dalam bentuk manusia seperti ini. Ini kemudian di sebelah kanannya kita bisa lihat siapa yang membagi filenya atau foldernya dengan saya gitu. Ini ada banyak gitu, ada KDTS, ada Pradipta, ada Aisyah, ada FGA, banyak dan banyak lagi. Nah, untuk dapat seperti ini berbagi file dan folder tadi
ya. Nah, kita bisa lakukan misalnya saya ke My Drive tentunya, karena yang kita miliki itu My Drive. Misalnya saya memiliki sebuah file ataupun folder, ya. Misalnya ini ada laporan magang punya saya. Kita dapat melakukan share folder atau share filenya dengan ini ada pilihan share, kita klik kanan. Ini file ya, kanan dan share. Nah, untuk melakukan share ini saya sudah ini di ya, karena ini saya berarti otomatis email saya, kita bisa melakukan share menggunakan email ya. Kita misalnya cuma mau share pada satu atau dua orang saja, misalnya ini ada email saya 29689@gmail.com misalnya itu. Nah, saya bisa lakukan share. Nah, dalam melakukan share folder ini ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan. Yang pertama itu melakukan view atau bisa membuka filenya saja. Kemudian ada komen saja, ya, melakukan komen. Nah, kemudian bisa mengedit atau bisa melakukan manipulasi atau modifikasi terhadap file yang saya miliki ya. Kita coba 3 file, nanti kita coba ada beberapa file. Yang pertama yang ini kita buat view saja, kita view, send, share anyway. Oke, kemudian nah yang kedua ini ada PowerPoint, saya share mungkin yang masih ke email saya yang tadi. Kemudian kita buat sebagai komen. Nah, saya sebenarnya komen juga belum pernah saya gunakan sih. Saya nggak tahu nih bakalan jadi seperti apa. Nanti kita coba lihat. Send, set organ, share anyway. Ini karena kenapa ada yang seperti ini? Karena saya share ke luar organisasi ya. Saya punya Google-nya punja.cd.id, saya share ke Gmail. Share anyway aja. Mungkin kalian nggak akan mendapatkan pop up seperti itu ya. Nah, kemudian saya share. Ini ada satu lagi, saya yang lain aja, yang ini aja atau yang ini. Nah, ini biar kelihatan. Share, kemudian ini kita yang ketiga, kita jadikan editor ya. Share anyway. Oke, kita lihat di Google Drive yang dibagikan dengan saya ya. Langsung terlihat di email atau Google Drive yang saya satunya lagi, yang ini sesuai dengan yang email yang saya pilih tadi ya. Kita coba yang pertama itu, ini hanya view saja. Saya buka ya. Nah, ini kita hanya bisa melihatnya saja ya, nggak bisa ngedit filenya gitu. Saya nggak bisa melakukan pengeditan ya dari file yang telah dibagikan ini. Hanya bisa melihat saja. Jika ingin mengedit atau melakukan modifikasi dari filenya, nah, untuk download pun juga tidak bisa, tidak ada pilihan untuk melakukan, oh ada nih,
Oh bisa, kalau untuk download kayaknya bisa nih, saya coba ya. Saya coba download, masih bisa, berarti masih bisa diedit, tapi dengan di download. Tapi kita coba, bisa di download, namun file aslinya tidak bisa diedit, masih ya, masih. Jadi kita masih pengguna masih eh namanya pengguna tetap tahu file aslinya seperti apa, gitu. Walaupun telah diedit di luar dari aplikasi Google Drive. Nah, yang kedua itu ada yang komen tadi ya, ini komen. Nah, untuk komen mungkin ada fitur seperti uh, kita coba lihat. Nah, tetap hanya komen saja. Ini ada pilihan hanya komen, bukan komentar, tapi tidak bisa melakukan pengeditan. Tetap tidak bisa mengedit filenya, ya. Filenya jadi nggak bisa saya delete. Misalnya minta ini hanya komen saja. Komennya gimana ya? Hmm, saya juga nggak pernah nih melakukan komen di sini. Kita coba lihat. Ya, nanti saya coba lihat nih gimana ya cara melakukan komen terhadap filenya. Oh, di sini ya. Bisa komen di sini ya. Tambahin tugas dalam komen ya. Itu sih. Saya bisa lakukan komen di sini. Komentarnya apa gitu. Jadi bagus misalnya apa gitu. Ya, mungkin nanti kalian bisa explore sendiri seperti apa. Nah, ini mungkin yang ini edit, tapi sepertinya saya harus lakukan share file yang lain karena kalau PDF sepertinya nggak bisa saya edit ya. Nah, kita coba buka di Google. Ini yang file yang sudah kita share dalam bentuk pengedit yang dapat kita modifikasi, tapi yang saya share ini dalam bentuk PDF. Nah, bisa. Ya, padahal ya ini di share dalam pilihan editor, padahal ini dalam filenya dalam bentuk PDF. Nah, jika salah satu trik juga ya dalam melakukan misalnya nggak mau menggunakan aplikasi lain untuk melakukan convert dari PDF ke doc, ya kalian bisa melakukan menggunakan Google Drive. Ya, tinggal di upload di Google Drive, kemudian buka dengan Google Docs, ya otomatis filenya udah jadi dokumen. Nanti tinggal save as saja, ya, tinggal download sebagai apa tuh. Oh, nah, salah satu triknya juga, salah satu kelebihan dari Google Drive ini. Nah, gitu, udah jadi dokumen dia, padahal dia kita lihat di file awal tadi dalam bentuk PDF. Nah, itu melakukan share folder. Nah, yang tadi kita melakukan share terhadap salah satu email saja. Ya, salah satu. Jadi setelah di-share, teman yang atau kayak rekan dengan email yang kalian bagikan tadi udah tahu, tinggal klik dibagikan kepada saya, kelihatan di sini. Nah,
Kita juga dapat selain melakukan kalau untuk folder sebenarnya juga hampir sama, namun untuk folder misalnya saya share di sini, share atau folder, saya share misalnya kalau viewer ya tinggal cuma bisa buka foldernya, jadi semua file yang di dalam folder ini dapat dibuka. Nah, kalau editor ya semua file di dalam folder ini dapat diedit. Ya, kalau komen juga sama. Itu kalau yang folder ya, sama aja. Tinggal kalian share, nanti kita lihat. Nah, sekarang kita juga dapat melakukan share untuk semua orang. Misalnya share di sini, ya saya ulang, share. Kita bisa juga share, bukan hanya pada satu email saja, tapi bisa ke beberapa email. Saya bukanya dari email yang biasa aja, misalnya seperti ini. Saya buat di sini, saya buat di sini udah ada folder ya, misalnya classroom, bagikan, kemudian untuk membagikannya kita bisa klik di bawah, pilihan di bawahnya ya. Kemudian ada pilihan di sini, ada dibatasi. Kalau dibatasi tentunya yang ada di email yang tadi saja. Kalau dibatasi ya kita harus ada tambahin email. Nah, untuk bisa mengirimkan atau membagi ke semua orang, kita dapat pilih, klik di sini, siapa saja yang memiliki link. Nah, agar dapat dibuka atau diakses oleh orang yang memiliki link ini, tinggal salin linknya ya, kemudian dikirimkan ke orang yang ingin kita share foldernya. Misalnya saya buka menggunakan Chrome ya, saya nggak perlu login kalau kita sudah diberikan akses menggunakan link seperti itu, tanpa login pun bisa membuka foldernya. Nah, di dalamnya ada seperti ini, classroom ya, sama. Nah, misalnya saya buat sebuah Google dokumen di sini, buat dan bagikan. Ini file yang dibagikan misalnya. Oke, saya tutup. Nah, ini udah ada, kita ganti. Ini file yang dibagikan. Nah, kita udah punya satu file di dalamnya. Tadi sebelumnya belum ada file ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi di sini udah ada file yang sudah dibagikan tadi. Ini yang unja juga ya, gak apa-apa karena memang yang membagikannya bukan unja ya. Kita lihat, kita coba buka. Tadi kita sudah share menggunakan apa? Oh, ini memang, kita coba lagi, ini share ya, dalam bentuk file pun juga bisa, bagikan ya, saya bagikan.
Nah, siapa saja yang memiliki link. Nah, untuk bisa diedit atau enggak, ini juga bisa dipilih di sini. Tuh, ya. Misalnya editor. Nah, yang tadi sepertinya yang saya share tadi hanya bisa melihat saja. Yang ini tidak bisa mengedit. Nah, kita juga bisa jadikan seperti ini, kita ubah. Siapa saja memiliki link, kita berikan akses untuk editor. Selesai. Kita kembali ke sini, kita refresh. Oke, nah filenya sudah, ini file yang dibagikan, berarti filenya sudah bisa di sama-sama di edit, ataupun mungkin di rumah saya melakukan pengeditan untuk file ini. Ya, saya melakukan pengeditan untuk file ini, nanti pada saat saya di kampus saya ingin ngedit lagi nih file ini, yang ini ya, saya nggak perlu bawa komputer yang ada di rumah ke kampus. Saya cukup membuka drive, kemudian melakukan pengeditan terhadap filenya. Gitu. Ya, cukup panjang ini mengenai berbagi file dan folder, karena memang fungsi ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa sekarang, ya, berbagi file ini, ataupun pada saat bekerja, ya, sangat banyak dilakukan. Oke, nah ini tadi ya yang saya jelaskan tadi, ya, kalian dapatkan, otomatis mendapatkan free 15 GB untuk akun yang biasa. Misalnya ini, nah ini akun biasa ini 15 GB, padahal kosong ya, ini sampahnya banyak ya. Ini sepertinya hampir penuh karena ini kosong, namun sebenarnya di dalam ini banyak, belum saya hapus. Oke, kemudian dapat menyimpan file apa saja, ya, tanpa takut cuma Excel gitu aja enggak, ya, video, file, audio, PDF, apa saja. Kemudian bisa dibagikan, ya, seperti yang telah kita lakukan tadi, ya, di share, ya, untuk tergantung kita mau share ke James, mau dapat melakukan edit filenya, kemudian ke Carry hanya bisa lihat saja, kemudian Anissa dapat komen saja, gitu ya, bisa diatur seperti ini ya, contohnya. Kemudian tentunya aman, ya, karena Google udah menyiapkan Google Drive ini dengan ini ada namanya drive dienkripsi menggunakan SSL. Jadi kita buka misalnya di sini, jika kalian mengakses sebuah website, jangan lupa lihat sebelah kiri dari alamat web yang kalian akses, itu ada, jika ada kunci, ya, lambang icon kunci seperti ini, berarti alamat website yang kalian akses tersebut itu dienkripsi dan diamankan, gitu, dan bisa lihat juga dengan HTTPS ini, ya, setidaknya itu sudah lumayan aman, ya. Kemudian di sini juga ada, ini juga ada perlindungan dari Firefox-nya, pelacakan yang ditingkatkan aktif untuk situs ini dari Firefox-nya. Kemudian tentunya
jika kita menggunakan Google Drive, tentunya ini akan file yang ada di sini atau kita bekerja dapat menggunakan layanan-layanan Google yang lain. Kita bisa melakukan mengirimkan email, kita bisa melakukan edit file langsung menggunakan aplikasi di dalamnya. Kita bisa buat file baru, misalnya di sini ada banyak Docs atau Google Sheet, ada slide form dan yang lainnya ada banyak. Atau mungkin bisa ada banyak lagi, nanti kita bahas sih. Kemudian ya bisa menyimpan lampiran yang ada di Gmail, misalnya contohnya kita bukain Gmail saya, inbox, kita lihat yang ada ini contohnya. Nah ini ada, ini video, coba lihat, ini enggak di share sepertinya. Kemudian contohnya ini enggak, kita lihat lagi yang mana ya. Nah misalnya ini, nah misalnya ini yang bisa di share, udah di share nih, kita bisa tambahkan ke Google Drive. Nah seperti ini cuma bisa add shortcut. Ini masih biasanya ada yang bisa benar-benar ditambahkan, contohnya seperti ini. Ini belum saya download. Nah ini bisa di add to drive. Nah jadi dengan kita menggunakan Google Drive, kita bisa kita tentunya menggunakan emailnya. Saat kita menggunakan email, terlihat misalnya ada file yang penting ya, akan kita gunakan di masa yang akan datang, tinggal tambahin nih add to drive, kemudian organize. Misalnya kita mau tambahkan di mana ya, jurnal misalnya, saya simpan sini, move here, saya lihat di Google Drive misalnya di jurnal, kita lihat namanya tadi. Nah ini ya, sudah ada halnya, sudah copy ke sini, tersalin di sini tuh, dan bisa menyimpan lampiran email langsung ke drive tanpa perlu download kemudian upload lagi ke sana. Karena memang sebenarnya file yang dikirimkan menggunakan email itu sebenarnya yang ada di lampiran itu sebenarnya tersimpan di Google Drive juga sebenarnya. Namun karena yang mengirimkan, mana tadi email saya, ini ya, karena yang mengirimkan Pandai ini ya, berarti ini tersimpan di Google Drive-nya dia. Nah karena ini tersimpan di Google Drive-nya dia dan sama-sama di Google, ya tentunya untuk mengcopy file ini ke file saya atau ke Google Drive saya, ini tinggal di copy aja, masih di infrastruktur Google yang sama. Nah itulah yang namanya cloud tadi ya. Inilah yang namanya cloudnya Google ya, ada penyimpanannya, ada aplikasinya, kemudian ada juga penelusuran canggih katanya. Ya, kalau kita di sini ya tentunya juga bisa melakukan penelusuran, contohnya salah satunya sini ya. Kalau di Google Explorer, saya mau cari file di semua folder yang saya miliki, saya tinggal search di sini, misalnya sistem visual.
Saya tunggu. Nah, langsung keluar yang namanya visual. Seperti itu. Nah, di Google pun karena sebenarnya di Google Drive ini juga adalah sebuah sistem operasi seperti Windows. Nah, tentunya saya bisa juga melakukan search di sini. Misalnya FGA. Nah, semua yang bernama FGA kan langsung dikeluarkan atau ditampilkan. Saya search di atas ya, di atas ini. Mungkin filenya tidak beraturan, mungkin kita lupa, tinggal search saja ya. Kemudian tentunya ada lagi yang namanya Google Foto. Nah, kita bisa simpan di sini, ini termasuk ini sebuah aplikasi yang ada di dalam lingkungan environmentnya Google. Ini masih belum ada kayaknya ya, saya masih kosong. Saya masih belum. Jadi kita juga bisa melakukan simpan foto di Drive dan foto Anda akan ditampilkan bersama Google Plus Foto. Ini album coba sih. Ini coba pakai ada nggak ya? Oh belum. Saya jarang kalau foto sih, saya sangat jarang menyimpannya di Drive. Karena memang Drive ini lebih penggunaannya ini paling ini ya. Ya cuma satu. Sangat jarang sih. Kita bisa lihat lebih kalau Google Foto ini sih enaknya nanti penggunaannya, misalnya kita menggunakan Android. Nah, dari Android itu kita juga bisa melakukan backup foto-foto yang ada di Android menggunakan Google Foto ini. Itu. Kalau di sini saya belum ada yang melakukan backup foto-foto dari Android sih. Ya. Kemudian ada yang namanya Chrome. Sebenarnya Google juga punya laptop itu namanya Chromebook. Kenapa namanya Chromebook? Karena Google ini punya Google Chrome ya, punya Google Chrome sebagai uh, browser yang dia miliki secara default. Nah, dia juga pernah mengeluarkan sebuah laptop yang namanya Chromebook. Harga si ada lumayan murah nih sepertinya. Kenapa murah? Karena memang Chromebook ini laptopnya tidak memiliki hard disk sih kalau nggak salah ya. Ada yang uh, hard disknya kecil sih biasanya sih ya, penyimpanan nah cuma 32 GB. Yang ini penyimpanannya 32 juga, ini juga. Jadi kenapa kecil? Karena memang ini Google dengan Chromebooknya memfasilitasi pengguna dengan menggunakan aplikasi-aplikasi di Google Drive ini. Filenya disimpan di sini kebanyakan seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan Chromebook, saya belum pernah menggunakan ya,
filenya akan disimpan di lebih banyak di Google Drive. Kemudian aplikasi harus pakai internet juga kalau nggak salah. Saya belum pernah gunakan sih. Ya, lanjut. Nah, dengan kita menggunakan Google Drive, kita juga dapat secara otomatis menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sana di dalamnya, ya, membuat dan berkolaborasi dengan orang lain, bagikan dokumen, buat spreadsheet atau ciptakan presentasi yang cepat menggunakan aplikasi yang ada di dalamnya. Ya, bisa seperti misalnya kita buat sebuah formulir, atau misalnya saya buat, misalnya kita lihat dulu di sini, ada misalnya, ya, kita ingin membagi sebuah table, ya, kita ingin sama-sama kita melakukan, setelah melakukan diskusi dengan tim kita, misalnya ini, ya, ada misalnya saya membuat new di Google Sheet, ya, saya buat sebuah spreadsheet ini dalam internetnya nih, kayak. Nah, ya, misalnya nama, kemudian alamat, kemudian name, kemudian ada apa ya, hobi misalnya, kemudian jangan hobi lah, nama, kemudian misalnya di rumah nih, saya di perumahan, saya ingin share misalnya, saya ingin blog, ya, kemudian apa lagi ya, nama, kemudian blog, nomor handphone, ya, seperti ini dulu. Nah, misalnya saya dulu, kemudian blog, misalnya di rumah saya tulis nomor 29, nomor handphone 082373596750. Nah, ini kan saya tambahin aja nomor 1, oke. Nah, misalnya saya ingin share nih, saya meminta data kepada semua orang yang ada di perumahan saya. Tolong dong isi data blog, kemudian bersama nomor handphone, mungkin tambahin email, ya, kemudian Instagram bisa juga, tinggal share, ya. Saya udah buat, tinggal buat new, kemudian Google Sheet, masuk ke sini, tinggal membuat filenya, kemudian kita nggak perlu save, ya, kita nggak perlu save. Kalau di sini kita melakukan pengeditan, di sini dia akan melakukan save otomatis, ya. Ini ada last edit was second ago, sama beberapa detik dia langsung otomatis, dan share nama filenya misalnya data perumahan, save kemana saja,
siapa aja gitu. Misalnya saya mau share, misalnya ini saya mau share ke Daniel Arsa tadi, kemudian atau mungkin saya share-nya ke semua ya, karena banyak ya orangnya, kalau perumahan ya tinggal semua aja, atau ke yang unjah saja. Kalau saya ada unjah karena saya Gmail unjah, mungkin anyone with link aja. Kemudian tentunya karena semuanya harus bisa menambahkan atau mengedit, jangan view saja, hanya editor juga. Done ya. Nah, tinggal saya lupa tadi share, kemudian copy linknya. Dari copy linknya ini saya logout dulu. Saya enter dengan menggunakan linknya ya. Enter, saya tinggal tambahin ya. Tunggu sebentar, ini internet. Agak lambat nih ya. Ini setelah terbuka filenya ya, menunggu internetnya, tinggal edit filenya saja. Jadi dengan menggunakan aplikasi yang ada di Google, semua pekerjaannya kan lumayan. Misalnya Rudy, kemudian di sini melatih 20, nomor HP-nya, ini emailnya apa gitu dan lain-lain. Tuh. Nah, ini saya edit di tempat yang lain, di sini dia otomatis juga, ya kan? Dia otomatis halnya tersimpan. Tambahin ya, misalnya ini langsung. Padahal ini nggak menggunakan akun Google apapun di sini, dia otomatis selama internetnya jalan. Tuh. Ya, jadi itu salah satu contoh melakukan kolaborasi dengan orang lain menggunakan aplikasi yang ada di Google Drive. Kemudian ada Google Formulir. Nah, ini membuat formulir menggunakan Google. Ini akan bisa jadi satu pertemuan lagi nih, Google Formulir. Nanti kita bahas khusus ya. Jadi dengan menggunakan Google di sini kita bisa buat misalnya Google Forms ya. Form, kemudian kita share ke orang yang ingin mendaftar sebuah acara, webinar, atau apapun itu ya, untuk menginput data seperti ini pun juga bisa. Kalau ini kan mungkin biar lebih bisa edit, mungkin ada salah lagi filenya, apa datanya bisa edit lagi. Kalau yang Google Form, sekali dia input data, besok dia nggak bisa input lagi. Bisa dia input, tapi datanya akan double. Nanti kalau ini misalnya Rudy salah input data, tinggal edit saja lagi menggunakan link yang sudah dibagikan. Itu. Nah, ini ya Google Form ada banyak pilihan ya, tambah ya, bisa multiple choice, short answer, paragraph, checkbox ya. Selain bisa buat biodata form, bisa buat untuk ujian juga bisa di sini ya gitu. Kemudian ada Google Gambar. Ini Google Gambar berarti kita bisa buat diagram ya, lalu tambahkan dengan mudah ke dokumen yang lain. Jadi kita bisa buat, ada Google Drawings yang bisa gambar di sini, kita bisa langsung lihat aja. Ya, misalnya kalian di
Nah, disuruh buat mind map misalnya, ya tinggal gunakan Google Drive. Kemudian misalnya ini salah satu contohnya. Nah, ya tinggal copy. Kemudian misalnya saya buat Google Docs. Saya nggak nih langsung. Oh ya, ini diperkecil dulu. Nggak bisa langsung kayak. Kemudian ini misalnya insert image drive atau foto, insert image foto, belum ada. Ini saya save ke oh udah ada kayak ini. Saya insert image kemudian drive, udah ada belum ya? Takutnya ini di D harusnya udah ada. Kita coba lihat di mana ya. Share namanya draw. Ini share ya. Kita lihat filenya, draw, ada draw. Set chart kan. Nah ini ya, home drive. Nah ada draw, insert. Nah gitu ya, saya juga baru pertama kali, jarang sih melakukan yang seperti ini ya, namun mungkin bisa, walaupun memang fungsionalitasnya nggak sebaik Microsoft Word ya. Microsoft Word kalian tentunya banyaknya pakai yang bajakan ya. Kali ini aman dari pembajakan karena dia online ya, gratis. Oke, kemudian ada banyak aplikasi lain yang dapat kita gunakan atau kita download dari store-nya. Misalnya ini ke more ya, tinggal pilih new, kemudian more, kemudian connect more apps. Ini agak lama karena memang membutuhkan internet yang lumayan. Saya pause dulu sebentar sambil menunggu internetnya. Saya pause sebentar. Nah ini udah terbuka filenya. Jadi ada misalnya SketchUp for School. Ini lumayan ya aplikasinya SketchUp, karena lumayan berat kalau komputernya. Kalau kalian install SketchUp di komputer kalian itu lumayan berat jika komputernya
tidak yang mumpuni, yang lumayan besar RAM sama VGA-nya. Kalau di sini tentunya kalau kita pakai Google Drive ya, komputernya komputer Google tentunya. Terus kemudian ada aplikasi ini PDF, kemudian Lucid Chart, diagram untuk membuat diagram juga gitu. Ada banyak, bisa dicoba saja nanti masing-masing. Kemudian ini untuk matematika ya, jika ada yang ya, kalau yang menggunakan, jika ada yang mau menggunakan atau membuat rumus matematika bisa menggunakan ini. Kemudian apalagi ya, draw ini juga ada. Kemudian mind map ya, ada mind map untuk membuat mind map ya, Google, Adobe Acrobat juga di dalamnya. Ada apa lagi nih, ada banyak ya yang bisa diinstal tanpa harus menghabiskan banyak penyimpanan di dalam harddisk yang kita miliki dengan menggunakan ini. Jadi harddisknya nggak perlu besar lagi kalau kalau menggunakan aplikasi di Google ini. Ini ada small PDF untuk convert dari PDF ke doc ke PDF dan yang lainnya. Walaupun kita bisa akses di websitenya. AutoCAD juga ada. Ya. Yang penting itu sekarang bukan, kalau menggunakan aplikasi di sini nggak perlu eh, prosesor yang terlalu bagus, nggak perlu RAM terlalu besar, nggak perlu eh, VGA yang terlalu besar. Kecuali mau main game kan mungkin penting internetnya yang bagus. Nah, Pluton ya, untuk membuat video itu animasi, ada banyak yang bisa kalian gunakan di sini ya, tinggal diekspor lebih banyak lagi. Oh, ini sama aja ya. Nah kemudian ya, untuk menyimpan misalnya ada file-file yang penting bisa di foto ya, seperti ini contohnya. Ada stroke yang mungkin yang digunakan yang mau disimpan. Ada misalnya ya, pada saat kalian kuliah mau foto misalnya, dulu kan sering offline di foto kemudian disimpan ke Google Drive. Ambil foto dokumen serta aplikasi surat ya, surat juga sering saya gunakan nih, tagihan ya, kemudian disimpan jadikan PDF langsung ke Google Drive-nya. Kemudian selain filenya tersedia online, juga bisa kita sediakan secara offline ya. Jadi misalnya draw, ada misalnya saya ingin misalnya apa ya, keamanan jaringan, kalau enggak buku. Nah, ini ada banyak buku. Misalnya saya ingin membaca ini, ada kayak, kalau secara ini karena web sepertinya nggak bisa secara sediakan offline. Kalau di web kita harus download. Nah kalau menggunakan smartphone kita ada pilihan menyediakannya secara offline ya. Ada menggunakan aplikasi Google Drive-nya sendiri, kita bisa menggunakan filenya secara offline. Jadi filenya sudah di-download terlebih dahulu, kemudian nanti misalnya saat internet tidak ada, mungkin bisa kita gunakan secara offline atau pada saat internet yang buruk gitu. Jadi kita bisa baca buku misalnya, bisa nonton film, nonton video di situ karena sudah tersedia secara offline ya. Kemudian juga di dalam Google ya, saya bisa atau kita bisa saat
kita melakukan, nah di sini di dalam GA ini misalnya ada rekap absen. Nah, saat kita mengupload data atau file yang dalam dengan nama yang sama, dia akan kita ada menyimpan, dia akan menyimpan file history file yang lama. Ini current version. Nah, older version may be delete setelah 30 hari atau jika sudah ada 100 file yang sama dengan nama yang sama. Gitu. Nah, contohnya kita ambil sebuah file. Sini ada ya. Kita coba lihat misalnya ini ada yang sama. Nah, saat saya upload seperti itu, untuk uploadnya tinggal drag and drop saja. Ya, mau ada dua file yang sama berbeda, nanti akan dia ganti nama filenya satu di ujungnya. Atau mungkin update yang file yang ini. Ya, biasanya kita update saja, update existing. Oke, jadi dia akan ya nggak langsung kalau kita copy file ke folder biasanya langsung nimpa file yang lama. Ini enggak, kita tinggal klik kanan manage version. Nah, versi yang lama, ini versi yang baru saya upload ya, ini versi yang sebelumnya. Ini masih bisa kita download atau delete itu ya. Nah, namun setelah 30 hari dia akan melakukan menghapus filenya. Atau 100, ada 100 versi di sini sudah kita upload. Kalau udah lebih dari 100 versi dia akan menghapusnya. Ya. Oke. Ini beberapa keuntungan yang dapat ya secara tidak langsung saya sudah menjelaskannya sih. Ini tadi menyimpan dan mengakses dokumen di mana saja dan kapan saja, dan kemudahan share dan berbagi dokumen tanpa kendala jarak dan waktu gitu, karena udah ya yang penting ada internet saja. Kemudian membuat dokumen tanpa membutuhkan aplikasi terinstall di dalam komputer yang kita miliki. Tentunya mudah membuat dokumen secara bersama-sama tanpa kendala jarak tadi, seperti saya buat dalam bentuk Excel tadi. Kita bisa melakukannya bersama-sama tanpa harus saya ya datangi satu persatu, saya japri satu persatu, nggak perlu. Mudah mencari file dengan berbagai ekstensi dalam dokumen Google ya, karena udah ada pencarian yang canggihnya tadi katanya. Kemudian mudah membuat form menggunakan Google Form tentunya ya. Jadi silakan digunakan karena memang gratis. Kalau nggak gratis ya nggak akan karena memang kalau berbayar itu akan menjadi permasalahan lagi ya. Jadi bisa gunakan di mana saja, smartphone, tablet ya, laptop ataupun komputer di rumahnya. Jadi tinggal pilih. Jadi satu Google Drive bisa, atau semua file yang sudah kita edit tadi kita bisa akses di mana saja, kapan saja. Ini untuk satu akun untuk semuanya. Ini contoh penggunaannya ya.
ya. Jadi nanti akan ada tugas ya. Jadi untuk jangan lupa, saya yakin untuk upload kalian udah bisa semua, tinggal drag aja ya. Ini sama saja seperti kalian mengelola folder seperti di komputer biasa ya. Bisa di sini upload file ya, upload folder, upload pun juga bisa ya. Oke, nanti akan ada tugas ya di sini ya. Ada tugas ya, tugasnya ya, cuma membuat Word biasa, kemudian simpan filenya, kemudian upload ke dalam Google Drive, kemudian share kepada 3 orang dalam suatu kelas tersebut ya. Share kepada 3 orang, kemudian kegiatan 1 sampai 4 ini jangan lupa direkam. Rekamnya terserah menggunakan Zoom atau menggunakan OBS, aplikasi OBS, atau menggunakan Camtasia Studio, apapun terserah. Kemudian kegiatan 1 sampai 4 ya. Kemudian eh, jadi nanti rekamannya dalam bentuk video, dan videonya ini yang akan dikumpulkan gitu. Namun dikumpulkan videonya juga diupload ke dalam Google Drive, kemudian videonya di-share kepada saya seperti itu ya. Nah, mungkin untuk nama ini akan saya ganti aja seperti ini. Namanya kita ganti menjadi misalnya tugas 1, kemudian kelas prodi, kemudian kelas, kemudian NIM, kemudian nama ya. Jangan lupa harus menggunakan format seperti ini. Oh ya, bukan kelas, kemudian nomor urut siakat. Nah, seperti itu. Contoh ya, contoh tugas. Contoh nama filenya 1 underscore misalnya teknik lingkungan underscore 1 new misalnya ya. Ini nomor urut di absen disiakat ya. Kemudian kelas R1, NIM-nya 111, oh bukan, Daniel ya. Nomor urut siakat, kelas, NIM, nama, dot. Nah, kemudian nama file dari videonya juga ya, juga seperti itu. Kemudian videonya jadikan misalnya MP4 ya. Dia harus sama, jangan sampai salah. Kalau ini salah nggak dapat nilai. Oke, dari saya cukup sekian untuk penjelasan mengenai Google Drive. Silakan dikerjakan tugasnya. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.